يا ضياء الشمس مهلا لتدعنا للغروب لتنير الدرب إنا لرشاد سنعود. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan muslimin yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini hendaknya kita memperbanyak suatu amalan-amalan ibadah dan melakukan suatu kebaikan-kebaikan untuk bekal kita dunia maupun juga akhirat. Tapi kadang-kadang kita merasa diri kita hilang dalam bersemangat. Kadang-kadang kita terjangkit penyakit malas, contohnya seperti penyakit putur. Apa itu penyakit putur? Penyakit putur itu adalah suatu penyakit yang timbul dalam seseorang. Ketika seseorang itu sudah ada dalam tingkat rasa jenuh dalam beribadah dan juga malas, mungkin juga menunda-nunda dalam beribadah. Kenapa seseorang itu timbul suatu penyakit putur ini? Karena penyakit putur ini biasanya menyerang ahli-ahli ibadah, menyerang thalabul ilmi yang sedang menuntut ilmu, dan juga menyerang orang-orang yang senang, gemar atau melakukan kebaikan. Dan apa dasar penyebab hal tersebut? Dasarnya adalah karena kita tidak memungkiri bahwa setiap orang itu melakukan suatu kesalahan. Dan putur ini, tingkat malas ini adalah suatu kesalahan seseorang. Karena sudah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawabun. Semua bani Adam itu semuanya melakukan kesalahan, dan sebaik-baiknya di antara mereka itu yang bertobat. Dan dijelaskan juga bahwa keimanan seseorang itu kadang bertambah dan kadang juga berkurang. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kita memahami dalam ayat ini bahwa apa? Bahwa keimanan seseorang itu kadang naik. Otomatis ketika keimanan naik maka akan turun juga imannya. Karena para ulama menjelaskan bahwa al-imanu yazid bit ta'ah wal yanqus bil ma'siyah. Keimanan seseorang itu, keimanan setiap orang itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka hal itu tidak bisa kita pungkiri. Kenapa penyakit putur bisa terjangkit kepada diri kita? Gejala-gejala ketika seseorang terkena penyakit putur, yang pertama adalah kurang semangat dalam beribadah, enggan dalam melakukan suatu ibadah. Maka hal itu adalah tanda-tanda atau gejala-gejala kita terkena putur. Yang kedua adalah karena mindset kita, pikiran kita lebih condong kepada duniawi tanpa memikirkan suatu akhirat. Dan selanjutnya adalah bahwa diri kita tidak mau atau tidak ada rasa himmah, semangat dalam beribadah. Maka hal itu juga itu suatu gejala-gejala yang timbul karena penyakit putur. Apa sebab kita terkena penyakit putur? Yang pertama adalah tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit gejala salah satunya adalah kita terlalu mementingkan suatu dunia dan meninggalkan akhirat. Yang kedua adalah kurangnya keimanan kita. Makanya kita tidak bisa istiqomah dalam beribadah. Maka hal itu kita harus tahu bahwa kita harus istiqomah dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah karena fitnah. Entah fitnah itu
dari keluarga kita, anak kita, istri kita. Karena cobaan itu kita tidak tahu gitu. Kadang datang dari mana, timbulnya dari mana. Seperti kita dalam nasallallahu al-afiyah, penyakit corona ini adalah suatu fitnah untuk kita semua. Maka kita harus bersabar dalam menyikapi penyakit ini. Karena bisa mempengaruhi rasa semangat kita dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah ketika kita memakan makanan yang haram bisa menyebabkan kita berkurang rasa iman, pikiran kita menjadi tidak sehat dan yang lain-lain. Sudah banyak riwayat menjelaskan ketika kita memakan makanan yang haram. Dan selanjutnya adalah kita terlalu menyendiri, dalam artian kita tidak berkumpul bersama orang-orang yang punya semangat himmah dalam beragama, dalam beribadah. Maka hal itu adalah suatu sebab kenapa kita penyakit futur. Itu sebab-sebab seseorang terkena penyakit futur dan bagaimana kita mengobati penyakit futur. Yang pertama adalah kita harus mengupgrade niat kita. Harus memperbarui niat kita supaya apa? Supaya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbarui niat kita karena sudah dijelaskan bahwa niat itu tergantung dengan amalnya. Hadis Nabi menjelaskan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesuatu amalan itu tergantung dari niatnya. Maka apa yang kita niatkan itu yang akan kita dapat. Maka kita harus ikhlas, perbarui niat kita dengan baik, insya Allah kita akan menjadi semangat kembali dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah obat itu adalah ikut majlis ta'lim, berkumpul dengan orang-orang yang semangat ibadahnya kuat, yang bersama orang-orang ahli yang melakukan kebaikan, semangat dalam melakukan kebaikan atau menuntut ilmu dan yang lain-lain. Maka itu suatu obat juga buat kita. Jangan kita berdiam diri, berkumpul dengan orang-orang yang rasa himmah beribadahnya atau menuntut ilmunya atau melakukan kebaikan itu kurang. Kita tidak akan menjadi ikut semangat, malah kita menjadi berkurang dalam beribadah. Yang selanjutnya adalah kita harus bersabar. Karena apa? Karena futur ini adalah suatu cobaan untuk kita. Kita harus bersabar menanggapi ini. Kita jangan kalah sama penyakit futur. Kita harus mendobrak, melawan. Karena ini suatu godaan dari syaitan. Karena suatu yang jelek itu datang dari syaitan. Semangat kita hilang dalam beribadah atau menuntut ilmu atau melakukan kebaikan. Maka hal itu kita harus tahu, kita harus memaksakan untuk beribadah. Nanti insya Allah penyakit futur akan hilang. Kita sudah tahu gimana gejalanya, kita gimana sebabnya dan gimana cara mengatasinya atau obatnya. Karena penyakit futur ini bisa mempengaruhi future, bisa mempengaruhi masa depan kita. Maka hal ini kita harus menghindar dari penyakit ini. Ikhwan semuanya yang dirahmati Allah, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ikhwan semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.